Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan lagi untuk materinya selanjutnya, yaitu tentang CSS atau Cascading Style Sheet. Nah, CSS ini merupakan salah satu ini ya, dia kayak desain pasangannya HTML. Kalau HTML kan menyediakan kayak layoutnya, tata letaknya. Nah, kalau CSS itu untuk mempercantik tampilan dari HTML itu. Nah, nanti jadi kita sambungkan antara HTML dan CSS. Nah, ini di sini pendahuluannya HTML itu menyediakan struktur, sedangkan browser harus mengintegrasikan struktur elemen dan menampilkan dengan benar. Nah, HTML nanti ditampilkan dengan web browser. Terus kalau JavaScript menyediakan fungsionalnya, browser juga harus menampilkan interaksi tiap halaman dan dengan user. Kalau CSS di sini adalah menyediakan desain, terus browser harus menginterpretasikan bagaimana elemen harus tampil, terus mendefinisikan bagaimana sebuah elemen HTML akan ditampilkan pada website sebagai media presentasi dari kode-kode HTML. Digunakan untuk memisahkan desain dan konten sehingga perubahan konten tidak mempengaruhi desain. Nah, ini fungsinya CSS itu. Jadi harus dipisah antara CSS, antara dandannya dan tempatnya itu harus dipisah. Nanti bisa ada yang salah di struktur HTML-nya, CSS-nya nggak merubah semuanya. Nah, di sini kelebihan CSS sendiri ini menghemat biaya, terus mempercepat download, membutuhkan sedikit kode nih CSS, terus memperluas pencapaian. Nah, ini CSS 3 Property Support Browser. Nah, di sini kemarin saya banyak menyarankan sebaiknya pakainya yang Chrome. Nah, ini kalau Chrome tuh banyak supportnya ya, dan saya tidak merekomendasikan pakai Internet Explorer. Nah, nanti di situ masih banyak bugnya. Terus untuk peletakan CSS sendiri itu ada 3, ada inline, internal, dan eksternal. Nah, nanti bisa dibaca sendiri ya, itu contohnya. Dan div ini elemennya, ID-nya apa, namanya, stylenya. Nah, ini terus langsung saja nih, CSS syntax memiliki 2 bagian utama, yaitu selector dan deklarasi. Nah, selektor itu elemen yang akan diberi style. Kalau deklarasi terdiri dari properti dan value. Properti itu atribut yang akan diubah, sehingga value itu nilainya dari properti itu. Nilai dari atribut ya. CSS comment, seperti yang kita tahu, komentar tidak diikuti eksekusi di sintaknya, cuma untuk judul atau penanda aja. Nah, ini yang pertama, kita latihan yang tag CSS tag selector. Nah, kalau menggunakan tag HTML sebagai selektor, pengulisan tanpa didahului prefix apapun. Nah, contohnya langsung ini H1 kan nggak ada prefix apapun ya di depannya ya. Langsung H1, padding H2 ini. Tanpa didahului prefix. Prefix itu awalan. Nah, ini coba kita buat file HTML-nya dulu. Selanjutnya nanti buat file CSS disimpan dengan nama tag selector. Nah, ini saya udah buat ya, untuk contohnya aja. Ini yang file HTML-nya. Kalian buat dulu, nanti di satu folder sama tugas-tugas kemarin. Yang ini untuk file CSS-nya. Nanti nge-save-nya, jangan lupa disesuaikan formatnya. Nah, ini untuk HTML-nya kalian ketik dulu ini. HTML yang heading kemarin. Yang heading, nah ini dikasih link rel style sheet tipe CSS href. Nah, ini href di sini itu mengelingkan filenya punyanya CSS. Jadi nama yang di sini harus sama dengan nama yang punyanya CSS. Nah, ini kan tag selector.css, ini juga namanya harus sama tag selector.css. Jangan sampai berbeda spasi pun nggak akan jalan.
ekstensinya jangan lupa ya, ini pastikan sudah HTML, dan yang ini juga pastikan sudah .css. Nah, yang CSS nanti kalian bisa ketik ini, ketik. Kalau sudah diketik, di save, bisa langsung aja dijalankan. Yang dijalankan yaitu yang file HTML-nya. Diklik kanan, open with Google Chrome. Nah, ini hasilnya. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di CSS ini kan ada 6 ya. H1 diberi background kuning. Backgroundnya kuning ya. Terus yang H2 dikasih warna biru. Biru ya. Yang H3 fontnya dibuat 12 px. Yang H4 dibuat menengah. Yang H5 dikasih garis. Yang H6 nah ini keliru ya. H6 ini dikasih tebal. Nah, ini ya, dah betul ya ini ya. Oke, selamat mencoba. Nanti untuk selanjutnya juga langkahnya sama seperti itu. Kalian dibaca dulu ya fungsi-fungsinya. ID itu untuk apa, class selector itu untuk apa. Nah, biar CSS background itu bagaimana. Nah, nanti kalian pelajari dulu. Sementara tutorial saya sampai segini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.